Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Himasal terpilih sekaligus Mauidhah Hasanah dipun suwunaken panjenenganipun Kyai Haji Abdullah Kafabi Mahrus. Wekdal saha panggenan dipun aturaken. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil mukhliq wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati bersama pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mukarram wal Mukhtaram Kyai Haji Anwar Mansur hafizahullah, Kyai Haji Ahmad Hasan Sukri Zamzami, Kyai Haji An'im Falahuddin, Bapak Dr. Haji Muhammad Iskandar, dan para zuriyah Kyai Abdul Karim, para pengurusi masal dan lim, serta para hadir dan hadirat, akramakumullah wa hafidhakumullah, amin ya rabbal alamin. Ya al-hudur rahimakumullah. Himasal didirikan untuk penguatan pesantren supaya koordinasinya enak, baik. Himasal tujuannya untuk penguatan pesantren Lirboyo, maka kami harap supaya pengurus Himasal peduli dan perhatian pada pesantren Lirboyo. Sebab sesuatu perkara itu butuh syiar, butuh syiar. Agama butuh syiar. Perusahaan pun butuh iklan. Begitupun Lirboyo butuh syiar, dan Himasal sebagai syiar Lirboyo. Dan sesuatu harus dimanage dengan baik. Al-haq bila tandim atau wala bila nizam yakhribu al-batil bitandim ban nizam. Perkara hak yang dimanage dengan baik, perkara hak yang tidak dimanage dengan baik, tidak dikemas dengan baik, akan terkalahkan. Kebatilan yang disistem dengan baik, dimanage dengan baik, dan dikemas dengan baik. Jadi kita tandim dan nizam ini harus diperhatikan. Juga al-katsir bila tandim dan nizam yakhribuhu al-qalil bitandim wan nizam. Kelompok besar yang tidak dimanage dengan baik, tidak dikemas dengan baik, maka akan bisa terkalahkan dengan kelompok kecil yang dimanage dengan baik dan disistem dengan baik. Maka disinilah perlunya Himasal, yaitu dimanage dengan baik. Minimal Himasal itu mendekati kebesaran Nahdlatul Ulama, itu minimal. Dan juga kami harapkan pula pengurus Himasal ini peduli terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama. Sebab ada informasi ya, saya dengar sending-sending dari
ada yang matur kepada saya, Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh Kiai-Kiai Tebu Ireng Al-Maghfurlah Ki Hasyim Asy'ari, Al-Maghfurlah Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Ki Al-Maghfurlah Ki Haji Bisi Samsuri. Inilah tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yang mendirikan. Namun Santi Lirboyo, kelanjutan Nahdlatul Ulama ini mayoritas diemban dan dirawat dan dijaga oleh Santi Lirboyo. Jadi kita tinggal menerima jadinya gitu saja. Maka kami harapkan supaya Santi Lirboyo peduli pada Nahdlatul Ulama. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Kami ucapkan pula terima kasih wa jazakumullah atas kehadiran panjenengan semuanya. Mudah-mudahan ilmu kalian manfaat dan barokah. Ziarah kalian diterima oleh Allah. Silaturahim kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian hadir di Lirboyo atau kalian mengurusi masal, ini merupakan bagian dari rasa syukur kalian terhadap alma mater, yaitu pesantren Lirboyo dan guru-guru kalian. Ini bentuk syukur. Kalau kita bersyukur, maka Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kalian bersyukur, berkhidmah di Nahdlatul Ulama dan menyambung kepada guru-guru kalian dan menyambung alma mater kalian, maka yang demikian mayoritas ya orang yang demikian anak turunnya minal ulama'il amilin, anak turunnya minas solihin wa solihat, dan anak turunnya mau mondok di pesantren Lirboyo. Sebab kita ya diterima dimanapun, ini sebenarnya ini merupakan jasa-jasa pesantren Lirboyo. Misalkan orang diterima di Al-Azhar sebab proses bidayahnya belajar di pesantren Lirboyo. Orang bisa diterima di Yaman kan pakai tes. Ini kan jasa Lirboyo, bidayahnya kan Lirboyo. Maka pembina muda ya itu kan berbisik-bisik. Sudah disampaikan apa belum? Bahwasannya Santi Lirboyo supaya tidak lupa kepada alma maternya, tidak lupa kepada kiainya, dan tidak lupa kepada guru-gurunya. Minimal anaknya dikembalikan ke pesantren Lirboyo. Sebab kita diterima oleh masyarakat, kita mulia, ini merupakan jasa pesantren Lirboyo. Sebab yang aneh kadang terjadi ya. Setelah misalkan saja dari luar negeri, atau setelah dia itu diterima oleh seorang yang tokoh, ini kadang-kadang Lirboyo tinggal diuluk salami, itu salam tafaruk, salam perpisahan. Jika namanya santri yang tidak bersyukur, santri yang tidak beradab ya. Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman allamani walau harfan. Jadi jasa-jasa guru kita terhadap kita ini sangat besar sekali, sehingga Al-Maghfurlah Ki Abdul Karim ini beliau dalam suatu di tengah-tengah membaca kitab, beliau dalam membaca kitab ada yang tidak dimaknani. Lantas ada santri yang kerentek kok tidak dimaknani. Orang dulu kan awas ya, batinnya kan awas. Lantas Al-Maghfurlah Ki Abdul Karim
ini mengatakan Al-Mahfurlah Kiai Khalil Bangkalan bacanya begini. Maka saya ingin meniru Al-Mahfurlah Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan tidak dimaknani, ya saya juga tidak dimaknani. Mudah-mudahan saya mendapatkan ridho dari Al-Mahfurlah Kiai Khalil Bangkalan. Namun ini kan ditirukan gawat ya. Nanti gurunya tidak dimaknani, terus kita tiru-tiru kan. Man tasabbaha biqaumin, ini kan bi ghairi martabatin fa huwa majnun gitu. Kalam sufi mengatakan ridallah fi ridha syekh. Ridhonya Allah dihubungkan dengan ridhonya guru. Kalau orang itu diridhoi oleh guru, maka berpotensi akan mendapatkan ridhonya Allah. Kalau orang sudah diridhoi Allah, kalau orang diridhoi oleh Allah, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab makom ridho itu makom yang tinggi. Kita nyebut sahabat radhiyallahu anhu ya. Kadang yang aneh itu ada Kiai Gondrong, Kiai Fulan radhiyallahu anhu, itu kan aneh. Walaupun tidak haram, tidak apa-apa, namun kan anehnya. Ulama saja nyebut Imam Ghazali rahimahullah, Syekh Abdul Qadir Jani rahimahullah. Masa Kiai Fulan Gondrong kok radhiyallahu anhu, ini kan aneh. Kan ada tartibnya misalkan demikian. Ada sebuah hadis kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Supaya kamu sekalian waspada ya, atau sensitif, peka terhadap firasatnya orang mukmin. Sebab orang mukmin itu yanzuru binurillah. Dan hadis ini pernah dibuktikan, ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu datang di majelis ulama. Dan orang Yahudi untuk mengetes hadis tersebut, dia baca ulama. Lantas ada salah satu ulama yang mengatakan, langsung menyebut ya Yahudi. Coba orang jubahan hadir di majelis ulama. Ada ba'dul ulama ini mengatakan ya Yahudi. Orang di sekitar kaget ya. Orang di sekitar kaget. Padahal kalau kita mengucapkan orang lain ya Yahudi atau ya Nasrani atau ya kafir, kalimah ini bila mana diucapkan akan kembali ke salah satunya. Kalau tidak mukhatabnya ya qailnya mukhatibnya. Lah orang sekitar kaget. Orang jubahan sorbanan kok dipanggil ya Yahudi. Enggak tahunya ya, Yahudi tersebut memang mengetes hadis tersebut benar apa tidak. Lantas enggak tahunya itu adalah memang orang Yahudi yang maca ulama. Lah sehingga karena hadis itu benar, maka orang Yahudi tersebut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan artinya yaitu supaya nasihat-nasihat ya. Kiai-kiai kalian, guru-guru kalian, ini kan firasat ya. Mendapatkan binurillah ini supaya diterima dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Maka seperti kalam-kalam atau makalah-makalah kiai dahulu ini sudah diperhatikan. Misalkan saja Al-Mahfurlah Kiai Abdul Karim, santri jangan tinggal ngadep dampar ya, maksudnya santri supaya mulang. Santri supaya mengajarkan ilmu dimanapun tempatnya. Yang mana konsep hijrah itu konsep yang sangat luar biasa. Islam berkembang ini sebab dimulai Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan secara real atau kenyataan bahwasannya orang-orang yang sukses ini adalah orang yang hijrah. Orang yang mempunyai ilmu harus sanggup melaksanakan hijrah ya. Untuk pengembangan ilmu. Nasihat-nasihat guru kalian yaitu supaya mulang ini diperhatikan.
Dan juga Al-Mahfurlah orang tua saya Kemus Ali mengatakan, silahkan dari Lirboyo dibawa semuanya. Yang baik-baik dibawa semuanya. Hanya satu saja jangan dibawa. Itu kalau pagi bangkong gitu. Nah, gara-gara masjid kita diopeni oleh kelompok lain, yang kita akan bangkong gitu loh. Jadi bangkong cukup di Lirboyo saja. Jadi itulah yang kami sampaikan, Himasal didudukan untuk penguatan pesantren, dan juga akan saya tadi dimintai oleh Gus Adib untuk mengijazahkan jadi prinsipnya yaitu Himasal untuk penguatan pesantren. Dan juga harapan saya ya, ini suatu saat Lirboyo supaya ada hall akbar ya. Jadi semuanya alumni, kalau bisa wali murid juga datang semuanya itu. Kadang ada pondok yang bisa begitu, masa kita 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali tidak mampu kan repot. Sanggup ya? Nanti suatu saat Lirboyo akan mengadakan hall akbar, nanti alumni, wali murid, semuanya atau muhibin ya, simpatisan diharapkan hadir. Ini untuk syiar Lirboyo, untuk syiar Lirboyo. Dan juga kami sampaikan bahwasanya berhubung Himasal untuk penguatan Lirboyo, maka supaya santri-santri yang yang recel tidak bergabung, ini mari kita rangkul kembali. Dan anak-anak kita, cucu kita, supaya kita masukkan ke pesantren. Atau kita mengambil menantu dari pesantren. Sebab negara Indonesia itu kuat, Islam itu kuat, NU itu kuat, ini merupakan hubungannya dengan pesantren. Bila mana pesantren lemah, NU lemah, negara pun akan lemah. Jadi artinya yaitu nasionalisme kita berharap negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kan orang pesantren demikian, negara yang baik, makmur, sejahtera, indah, aman, dan Allah mengampuni dosa-dosanya hambanya. Ini kan tidak dimiliki oleh orang di luar pesantren. Yang penting negara maju, namun walaupun ghafur tidak diperhatikan. Dan hubungannya walaupun ghafur itu, bila mana Allah mengampuni dosa-dosanya rakyatnya, maka negara akan dijauhkan dari bencana, konflik, dan lain-lain. Nah, kalau sudah Indonesia itu menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur, maka kita enak ya. Kita enak, anak turun kita enak, maka kita akan lebih mantap lagi untuk menguatkan hubbul waton minal iman, mencintai tanah air atau nasionalisme itu merupakan bagian daripada keimanan. Jadi artinya ya, orang pesantren harus menjaga agama, khususnya Islam yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah kita jaga. Adapun bagi orang non di luar pesantren silahkan mengembangkan keilmuan, teknologi dan lain-lain. Kita punya jalur sendiri dan orang di luar pesantren punya jalur sendiri. Ini bila mana digabungkan maka negara Indonesia akan menjadi negara menarik, maka akan didapatlah yaitu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sekian, al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.